Membiarkan Iker Bravo pergi adalah bukti blunder besar La Masia-nya Barcelona. Kemunculan striker nomor 9 dari La Masia adalah hal yang sangat langka dan Blaugrana harus membiarkan seseorang pemain dengan tipe itu pergi cuma-cuma. La Masia tidak menghasilkan banyak striker menonjol, nomor 9 yang rata-rata mencetak 1 gol dalam setiap pertandingan di level junior. Gelandang mungil dan penyerang kreatif. Ya, mereka banyak bermunculan dari akademi Barcelona, tapi striker elit cukup langka di akademi dengan reputasi mendunia tersebut. Maka ketika Blaugrana duduk bersama Iker Bravo dan agennya untuk membahas kontrak pemain berusia 16 tahun itu pada musim panas 2021, mereka tahu sebenarnya harus mempertahankannya. Seperti banyak yang telah terjadi di Barcelona dalam beberapa tahun terakhir, mereka gagal meyakinkan talenta muda itu untuk bertahan. Setahun kemudian Bravo melakoni debut profesionalnya di Bayer Leverkusen di Bundesliga dan cukup mengesankan untuk bisa mendapatkan tempat dalam pramusim bersama tim utama jelang 2022-2023. Meskipun Barcelona mulai kembali gencar mempromosikan produk-produk akademi mereka dalam beberapa musim terakhir, jalan yang sama tampak tidak bisa dilalui oleh Bravo, maka tak mengherankan jika keputusannya adalah pergi. Ia dan keluarganya melakukan pembicaraan dengan harapan agar bisa bertahan di klub di mana ia telah menjadi bagian di dalamnya sejak usia 5 tahun. Ironisnya, di tengah perbaikan situasi finansial, Barcelona justru tidak dapat memperoleh keuntungan dari kepergian Bravo. Seperti banyak anak muda dalam permainan modern, Bravo menyadari bahwa sepak bola Jerman dapat menawarkan jalan yang ia inginkan, dan ia telah membuat dampak langsung. 2 penampilannya di tim utama, 1 di Liga dan 1 di DFB Pokal, adalah hadiah untuk kampanye yang ditandai dengan torehan 10 gol dalam 17 pertandingan resmi bersama tim junior. Bukan rencananya untuk melakukan debutnya musim ini, Alberto Encinas, asisten pelatih Leverkusen yang sebelumnya bekerja di La Masia, mengatakan kepada Gol tentang kampanye debut Bravo. Sekarang ia akan memulai pramusim bersama kami dan masuk ke ruang ganti atau tim utama secara resmi. Akan sangat bagus baginya untuk dekat dengan tim utama. Ia memiliki profil pemain yang cukup lengkap, lanjut Encinas. Karena ia bukan hanya pencetak gol, ia tentu saja memiliki kemampuan finishing yang juga pergerakan yang bagus di area penalti. Tetapi karena karirnya di Barcelona, ia juga bisa turun lebih ke belakang untuk menjadi pelapis bagi para gelandang. Ia memiliki profil ganda. Ia bukan hanya seorang striker di area penalti, tapi ia juga menggabungkannya dengan keterampilan lain. Terlepas dari kesan yang kuat dari debut Bravo di Bay Arena, statistik mentahnya menceritakan kisah seseorang pemain yang jumlah golnya sedikit menurun, meskipun itu tidak mengejutkan bagi Encinas. Saya ingat ia menjadi pemain terkemuka di Barcelona, kenangnya. Ketika ada yang tidak beres, ia selalu meminta bola dan bisa menyesuaikan dirinya sendiri. Tahun ini ia mengalami lebih banyak pasang surut mental, tetapi itu sangat normal. Ia berusia 17 tahun dan telah mengalami perubahan penting dalam hidupnya. Meninggalkan rumah untuk pergi ke negara baru, ke bahasa baru, ke budaya yang berbeda, ke cara bermain yang berbeda. Normal jika ia mengalami sedikit kesulitan. Di Barcelona ia lebih dominan karena tim bermain dengan lebih banyak menguasai bola. Namun evolusi keseluruhan dalam permainannya di sini positif. Berada di Leverkusen telah juga membuatnya menjadi pemain yang lebih baik, karena pelatih telah menempatkannya dalam konteks yang berbeda dan terkadang membuatnya sedikit tidak nyaman, tetapi itu membuatnya belajar dari situasi permainan baru. PSG tertarik pulangkan Luuk de Jong musim panas ini. Karena statusnya sudah pasti tidak akan dipermanenkan oleh Barcelona, PSV Eindhoven dikabarkan tertarik untuk memulangkan Luuk de Jong ke Belanda pada musim panas kali ini. Pada musim 2021-2022 kemarin, Luuk de Jong dilepas dengan status pinjaman oleh Sevilla ke sesama klub kontestan Liga Spanyol, yaitu Barcelona. Penyerang berusia 31 tahun itu sejatinya sempat mendapatkan tempat di skuad utama Barcelona saat tim masih dilatih oleh manajer Ronald Koeman. Namun setelah Koeman terdepak dari kursi kepelatihan klub dan digantikan oleh Xavi Hernandez, de Jong langsung jarang mendapatkan kesempatan untuk tampil membela Los Jules. Situasi itulah yang kemudian pada akhirnya membuat Barcelona tak ingin mempermanenkan statusnya di Camp Nou, dan de Jong pun kini harus kembali lagi ke Sevilla. Dan dengan kontrak sama pemain yang tinggal menyisakan 1 tahun lagi, Sevilla pun diyakini memilih untuk melego de Jong pada musim panas kali ini.
Gayung pun bersambut karena menurut laporan terbaru yang dihimpun dari Diario AS, raksasa divisi yaitu PSV Eindhoven disebut tertarik untuk memulangkan De Jong ke Belanda. Sebagai informasi, De Jong sendiri pernah membela PSV Eindhoven dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Selama 5 musim bermukim di Philips Stadium, sang striker mampu mengemas 112 gol plus 46 assist dari 204 laga yang dimainkannya di semua ajang. Melansir dari situs pemain transfer market, harga jual De Jong saat ini ditaksir berada di angka 4 juta euro atau 62,6 miliar. Barcelona pindah markas dan habiskan 312 miliar untuk sewa lapangan lain. Presiden klub Barcelona Joan Laporta memastikan El Barça tak akan berkandang di Camp Nou pada musim 2023-2024. Barcelona akan memulai Camp Nou pada tahun tersebut lewat proyek bernama Espai Barca yang kabarnya memakan 1,5 miliar euro atau sekitar 23 triliun. Sebagai gantinya, Barcelona akan meminjam salah satu lapangan terdekatnya yaitu Estadi Olympique Luis Companys atau yang dikenal dengan Montjuic. Stadion Luis Companys sebelumnya juga merupakan kandang rival sekota Barcelona Espanyol. Namun pada tahun 2009 lapangan tersebut tak bertuan, sehingga Barcelona harus mengeluarkan uang untuk mempersiapkan Montjuic sebelum dipakai karena sudah 12 tahun tak bertuan. Dikutip dari laman resmi Barcelona, Joan Laporta mengalokasikan 15-20 juta euro atau maksimal 312 miliar untuk mempersiapkan Montjuic sebagai kandang sementara Barcelona. Pengeluaran itu tak lepas dari restrukturisasi stadion agar sesuai standar La Liga dan kompetisi UEFA. Kami akan memodernisasi berbagai servis dan ruang tambahan seperti area pers, kamar ganti pemain, dan parkir di dalam area, kata Laporta. Namun demikian, Barcelona hanya menggelontorkan 64% untuk perbaikan Montjuic, sementara 36% lainnya ditutup pemerintahan setempat. Barcelona akan pindah markas untuk sementara pada musim 2023-2024. Adapun musim 2022-2023 mendatang masih bermain di Camp Nou. Namun kapasitas penonton akan dikurangi 50% karena berjalan bebarengan dengan perampungan proyek. Rencananya, stadion baru Camp Nou sudah dapat dinikmati penonton secara komplit pada tahun 2025-2026.